Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan nomor mahasiswa D1A020207 dari kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alat-alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu alat bukti. Sesuai pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, alat bukti adalah surat atau tulisan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Penjelasan tentang alat-alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menguraikan alat bukti digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara Mahkamah Konstitusi sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara PT-UN. Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 36 ayat 1. A. Surat atau tulisan. B. Keterangan saksi. C. Keterangan ahli. D. Keterangan para pihak. E. Petunjuk. Dan F adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Penjelasan tentang surat atau tulisan. Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat menyurat, kwitansi, dan catatan-catatan lain. Selain itu juga dikenal adanya akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa dan ditanda tangani. Dikenal dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. B. Keterangan saksi. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu, keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta. C. Keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan oleh ahli berbeda secara prinsipil dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. D. Keterangan para pihak. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon, maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud dapat berupa keterangan dan tanggapan terhadap isu permohonan, baik berupa kenegasan dalil-dalil, penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Keterangan para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan komprehensif dan sebagai wujud dari peradilan fair yang salah satunya harus memenuhi hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. E. Petunjuk. Penjelasan pada pasal 36 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan alat bukti. Oleh karena itu, petunjuk dalam hal ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang saling mendukung atau berkesesuaian. Untuk memperjelas pengertian petunjuk, dapat dilihat pada pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian, penilaian kekuatan petunjuk dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim. F. Informasi elektronik. Ketentuan pada pasal 36 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik. Nah, informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini berupa surat atau bentuk tulisan lain, data komunikasi, angka-angka, suara, gambar, video, atau jenis informasi dan data lain. Perangkat elektronik yang digunakan dapat berupa laman website atau media perekam lain dalam berbagai bentuk, cakram padat, hard disk, flash disk, card, dan lain-lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.